Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya merdu tuh. Ada suara burung ya. Jadi perburuan dolar kita masih belum selesai. Jadi siang-siang bolong kayak gini saya sengaja kembali ke belakang kantor untuk melihat secara detail kira-kira kakaonya dalamnya seperti apa, karena kita kemarin melihat hanya sekilas ya. Kita kemarin hanya melihat hanya sekilas, kita ngecek dia kakao mulia atau bukan, dan kita belum ngecek lebih dalam ya. Kita belum melihat lebih dalam seperti apa gitu ya pertanamannya kalau bisa ya. Jadi kalau misalkan kita cek pertanamannya kira-kira masih bagus enggak, atau potensi atau enggak ya. Saya sengaja bawa meteran biar kita tahu kira-kira jarak tanamnya berapa di dalam, sama ukuran buahnya kira-kira gede apa enggak ya. Jadi kita pengen coba, kita masuk ya. Jalan yang dilalui seperti yang kemarin nih tuh, seperti itu jalannya. Jadi rumputnya tinggi kebetulan karena ini di belakang kantor banget, jadi nggak pernah terawat ya. Jadi karena akhirnya masyarakat yang biasanya masuk itu pun lewat loncat pagar ya masyarakatnya ya, orang-orang sini aja sih, masih keluarganya staff juga sebenarnya mah. Wah tuh saya menemukan hal yang unik nih, saya tunjukkan ya. Ini kira-kira kelapanya kena apa ya? Kena bajing kah atau seperti apa nih? Nih, saya baru pertama kali menemukan kelapa seperti ini. Saya tunjukin ya. Jadi di atas sana sebelum kita ke kebun kelapa, kebun kakao, saya menemukan kelapa yang bentuknya di atas tuh bolong-bolong seperti ini ya. Itu sebenarnya menurut saya sih kena bajing ya. Menurut saya sih kena kena bajing, kena apa ya, tupai ya. Jadi dia dimakan tupai pada bolong-bolong kayak gitu. Rapih ya, kayak kena golok gitu. Tapi itu kena tupai sepertinya. Dan itu utuh kelapanya, tapi maksudnya tidak dijatuhin, tapi cuman dibolongin gitu aja. Dan bolongnya banyak gitu. Kita malah ke distract sama tupai ya, tapi itu juga sebagai modal ya. Jadi sebagai modal tuh maksudnya adalah kita kenapa sih lihat ke bawah saya, karena takut ada hewan ya. Itu sebagai modal karena kita harus tahu sebenarnya hama apa yang banyak di lahan kakao ini. Kalau saya lihat kemarin sepintas, kalau saya lihat hama seperti penggerek buah di sini kurang. Hama seperti penggerek buah kurang, tapi yang banyak adalah tupai. Tuh, tupainya pada lari-lari tuh di sana tuh. Saya lihat di sini tupai dan busuk buah. Kalau buahnya sih saya rasa bagus. Saya lihat buahnya bagus. Kebetulan saya nggak bawa ini lagi ya, gunting lagi ya. Saya nggak bawa gunting lagi ya. Nah, nih saya liatin ya, kayak kemarin, mirip kayak kemarin. Jadi ini kondisinya ya, kondisi sekitarnya di sini ada karet, tuh di sebelah sananya ada durian, nah terus tuh ada pisang-pisang. Nah tapi batasnya mulai dari sini nih, ini kakao semua, tuh itu kakao semua. Nah ini kakao semua dia. Dan penaungnya itu tanaman karet, tuh penaungnya tanaman karet. Kalau misalkan ada beberapa petani yang mengisahkan success story menanam kopi di bawah pohon karet, sepertinya layak kita pelajari apakah menanam kakao di bawah karet itu efektif atau enggak ya. Makanya saya pengen tahu lebih detail di sini tuh kira-kira seperti apa. Seperti yang saya ceritain kemarin, buahnya sebenarnya besar-besar, terus buahnya mulus. Kalau misalkan buahnya sebenarnya kalau diukur dengan jengkal ada sekitar 20 cm. Nah, kita coba pakai meteran ya.
Nah, sayangnya saya nggak bawa tripod, jadi susah buat susah buat manjanginnya. Ini dia, nah sekitar 20 cm. Saya coba tunjukin coba ya, 20 cm segimana, saya coba tunjuk. Itu dia, panjangnya sekitar 20 cm, 19, 18, 19 cm. Nah, sebenarnya buahnya besar-besar. Dan memang yang jadi penyakit utama di sini adalah tupai ya. Wow, saya diserang semut ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari cahaya matahari, di sini cahaya mataharinya masih bagus ya, karena ada beberapa matahari yang bisa masuk, sinar matahari yang bisa masuk ke dalam ke kanopi bawah ya. Ke kanopi bawah itu maksudnya ke kanopi bawah kakao. Jadi kalau misalkan kita bersihkan, kita pangkas, harusnya dia kondisinya masih terkena tidak terlalu lembab ya, tidak terlalu lembab. Saya sebenarnya datang ke sini lagi tuh karena ada ketertarikan ya. Jadi ada ketertarikan di daerah sini tuh sebenarnya potensi untuk dikembangkan. Satu, posisinya di belakang kantor banget, jadi saya mudah untuk memantau. Yang kedua, tanamannya masih bisa dibentuk, tanamannya masih bisa masih bisa kita upayakan. Ini umurnya paling tua juga 5 tahun. Jadi masih bisa kita masih bisa kita bentuk sesuai dengan kita inginkan gitu maksudnya. Kalau sebelumnya mungkin udah pada tua, udah 15 tahun lebih yang di depan bioindustri, tapi kalau misalkan ini masih bisa dibentuk, masih pada muda-muda tuh pohon-pohonnya ya. Dan ini tinggal dirawat aja sebenarnya. Contohnya yang seperti ini nih, tuh seperti ini, dan ini beda tuh ya. Ini hijau, buahnya hijau. Kalau yang di samping buahnya warnanya ungu, merah ya, merah marun ya. Nah, buat saya, kalau saya melihat bentuk percabangan kayak gini tuh tinggal ditata aja. Ini jorgetnya udah terbentuk, percabangannya juga sudah terbentuk bagus, tinggal dipangkas aja, dibagusin, insya Allah nanti dia bisa berbuah lagi, bisa berbuah lebat. Karena kayaknya itu kalau ada yang kecil-kecil tuh lihat kena busuk buah, karena menurut saya terlalu lembab kalau misalnya kondisinya seperti ini. Kita bandingkan saja dengan yang seperti ini. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, dia buahnya bagus. Memang harus dilakukan pemangkasannya. Jangan sampai terlalu lembab di daerah yang menjadi bakal buah kakao. Ya. Jadi ini tinggal dibentuk saja. Sepertinya saya akan banyak ngonten di sini untuk Untuk recovery supaya dia bisa berbuah lagi lebat. Ini saya ada di tengah-tengah ya. Jadi beberapa part memang menurut saya terlalu ternaungi, terlalu tertutup kanopi karet ya. Kalau contohnya yang seperti ini ya. Kalau yang seperti ini nih, yang daerah-daerah sini nih. Daerah-daerah sini kalau misalkan dilihat terlalu tertutupi karet, jadi akhirnya dia berbunga pun tidak gitu maksudnya. Kelihatan dari si kakaonya ini muncul kayak kurap gitu ya, bukan kurap ya, kayak saya tunjukin aja nih kayak gini nih, yang warna putih-putih yang ada di pohon itu menunjukkan bahwa dia ada cendawan ya, nempel. Jadi kenapa bisa kayak gitu, itu biasanya memang karena yang ini yang putih nih, itu karena si pohon terlalu lembab. Jadi kemungkinan besar memang daerah sini yang ternaungi memang tidak berbuah karena yang terlalu lembab. Cara mengatasinya mau nggak mau sebenarnya kalau misalkan kita tidak bisa pangkas bagian atasnya, mau nggak mau bagian dari batang utamanya harus terekspos. Harus terekspos tuh maksudnya harus suhunya harus kita sesuaikan. Jadi kita rekayasa iklim mikronya. Gimana caranya dia supaya suhunya 25 derajat di daerah batang.
di daerah munculnya bunga gitu ya. Ada lagi yang di depannya, saya tunjukin ya. Ada lagi di daerah sini, naungannya nggak ada ya, naungannya hilang, nggak tahu kemana. Kelapa sama karetnya tiba nggak ada, kayaknya memang mati. Ada sih itu tuh, ya, tapi mati. Jadi memang kemungkinan besar kalau menurut saya perlakuannya berbeda ya antara yang seperti ini yang terkena matahari langsung dengan yang tidak terkena matahari. Jadi intinya sebenarnya bagi teman-teman yang punya lahan kakao, sebenarnya lihat suhu kira-kira di bawah kanopi itu seperti apa. Di bagian cabang yang akan munculnya bunga. Kalau misalkan memang di daerah tersebut suhunya sekitar 25 sampai 27, insya Allah nanti dia akan bisa berbunga. Kalau misalkan kurang atau lebih dari 25 sampai 27, biasanya memang perlu treatment. Gimana caranya? Maksudnya supaya suhunya pas di posisi tersebut. Itu sih PR-nya. Jadi harus tidak dipukul rata, maksudnya harus kita sesuaikan kira-kira berapa gitu ya. Saya lupa buat ngukur jarak tanam ya. Kita ukur dulu jarak tanamnya berapa. Jadi ini jarak tanamnya sebenarnya udah tersusun rapi ya. Jadi ini lurus tuh ke sana tuh, ini lurus. Ini yang ini juga lurus ke sana. Jadi kita tinggal ukur aja coba kira-kira berapa jarak tanam yang ada di sini ya. Jadi yang di sini jarak tanamnya dari sono ke sini itu 3 meter. Saya rasa ini jarak tanamnya persegi ya, 3 kali 3 ini kemungkinan besar. Ini 3 kali 3. Ini 3 kali 3 ini. Kemungkinannya jarak tanamnya 3 kali 3 meter ya. Sebenarnya jarak tanam itu juga berpengaruh karena kalau misalkan pohon satu dengan pohon yang lain saling bersentuhan, terus akibatnya dia tidak ada sinar matahari masuk, akibatnya sangat mudah lembab dan ujung-ujungnya busuk buah. Biasanya sih gampang banget kena busuk buah gitu ya. Jadi kenapa saya ukur, kenapa saya bawa meteran, tujuannya buat ngukur jarak tanam biar kita bisa menyesuaikan. Jadi memang sepertinya di sini terlalu rapat, jadi kita perlu pangkas bentuk juga ya, pangkas bentuk tapi yang ringan ya, maksudnya biar tidak menempel satu sama lain. Nah itu dia penampungan air. Kayaknya kita harus memberanikan diri untuk sana nih. Ada kayak penampungan air kayak gitu. Ini yang kemarin yang kita tunjukin. Sebenarnya di sini paling juga luasnya 1 hektar kali ya kebun kakao di sini. Nah memang dia kalau menurut saya sih memang terlalu rapat ya. Jadi karena di bawah karet, jadi resikonya kalau di bawah karet ya kayak gini, dia terlalu rapat, jadi akhirnya tidak muncul bunga akhirnya. Jadi kalau kayak gini memang kita harus fokus ya, kita harus fokus di sini. Maksudnya fokus tuh kita harus bener-bener ngerawat tanamannya. Kita insya Allah kita akan coba masuk ke sini. Kan di kebun kita udah pernah coba. Kita coba buat di sini. Kalau yang kemarin itu posisinya pangkas berat. Kalau ini pangkasnya tidak terlalu berat, tapi kita coba dia bisa berbuah lebat. Kita coba ya. Insya Allah kita bisa. Nanti ada di konten-konten selanjutnya. Insya Allah konten ini panjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.